Suara ketukan tumit sepatu pantofel milik Alia bergema di atas lantai marmer teras rumah yang sunyi. Jarum jam dinding di dalam kepalanya seolah berdentang, mengingatkan bahwa waktu telah melewati pukul 11 malam. Sebagai analis keuangan di salah satu perusahaan badan usaha milik negara terkemuka, pulang menjelang tengah malam bukanlah hal asing, terutama setelah melewati pekan audit yang melelahkan. Tubuhnya terasa begitu letih, persendiannya kaku, dan kepalanya berdenyut-denyut didera tumpukan angka yang sejak pagi menyiksa matanya. Saat daun pintu kayu jati itu didorong terbuka, suara desis pendingin ruangan langsung menyambutnya, berbaur dengan bunyi tembakan beruntun yang bising dari arah ruang tengah. Alia mengembuskan napas panjang. Di atas sofa abu-abu yang berantakan dengan bungkus camilan kosong, suaminya, Rian, sedang duduk bersila dengan mata yang melekat erat pada layar televisi berukuran besar. Jemarinya bergerak lincah menekan tombol pengontrol permainan video dengan bunyi klik yang cepat dan konstan. "Baru pulang, Al?" tanya Rian tanpa sekalipun menoleh ke arah istrinya. Fokusnya sama sekali tidak teralih dari pertempuran virtual di layar kaca. "Iya, Mas. Jalanan macet sekali dan tadi ada laporan konsolidasi yang harus aku selesaikan sebelum esok pagi," jawab Alia pelan, seraya meletakkan tas kerjanya yang terasa seberat sebongkah batu di atas meja makan. Rian mendengus, lalu menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. "Ya, begitulah kalau jadi pegawai kantoran. Tenaga diperas habis-habisan. Makanya, doakan bisnis rintisan teknologi yang sedang kurancang ini segera mendapat investor, biar kamu tidak perlu bekerja keras bagai kuda seperti sekarang." Alia hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman syarat kelelahan yang menyembunyikan rasa jengah. Kalimat tentang bisnis rintisan itu sudah dia dengar sejak 2 tahun lalu, tepat setelah mereka mengikat janji suci. Kenyataannya, modal awal yang pernah Alia berikan dari uang tabungannya menguap begitu saja tanpa ada satupun draft proposal yang selesai dibuat. Rian lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menikmati fasilitas, sementara seluruh cicilan dan biaya hidup harian bertumpu sepenuhnya pada pundak Alia. Sebelum Alia sempat melangkah menuju kamar mandi untuk membasuh wajahnya yang kusam, suara tawa yang melengking tinggi dan terkesan dibuat-buat terdengar dari arah ruang tamu utama. Itu adalah suara Ratna, ibu mertuanya. "Halo, teman-teman cantikku di dunia maya, selamat malam. Lihat dong, apa yang baru saja Mami dapatkan hari ini," seru Ratna dengan nada suara yang sengaja diayun-ayunkan agar terdengar manja di depan kamera ponselnya yang disangga oleh sebuah tripod kecil. Alia menghentikan langkahnya di balik pilar pembatas ruangan. Dari posisinya, ia bisa melihat sang ibu mertua yang mengenakan gaun sutra mencolok sedang memamerkan sebuah tas jinjing berbahan kulit premium berwarna merah menyala. Tas itu digoyang-goyangkan di depan kamera dengan gerakan anggun yang dipaksakan. "Ini adalah edisi terbatas, sayang. Hanya ada beberapa buah saja di Indonesia. Tentu saja, putra tunggal Mami yang tampan dan sukses itu yang membelikannya untuk Mami. Dia selalu tahu bagaimana cara memanjakan ibunya," ucap Ratna dengan senyum lebar yang dipamerkan ke arah lensa kamera, mengabaikan fakta bahwa tas tersebut dibeli menggunakan kartu kredit tambahan atas nama Alia yang tagihannya akan jatuh tempo akhir bulan ini. Dada Alia berdegup sedikit lebih kencang. Ada rasa sesak yang perlahan merayap naik ke tenggorokannya. Di media sosial dengan pengikut puluhan ribu orang itu, Ratna selalu membangun narasi bahwa keluarganya adalah representasi dari dinasti pensiunan elit yang bergelimang harta berkat kesuksesan bisnis sang anak. Keberadaan Alia sebagai menantu, sekaligus tulang punggung finansial tunggal di rumah, itu sengaja dikaburkan. Seolah-olah Alia hanyalah penumpang gratis yang beruntung bisa dinikahi oleh Rian. Ketika siaran langsung itu akhirnya selesai, Ratna menurunkan ponselnya, dan seketika itu pula senyum manis di wajahnya lenyap, digantikan oleh kerutan masam saat matanya menangkap sosok Alia yang berdiri di dekat koridor. "Oh, sudah pulang rupanya. Jam segini baru sampai rumah. Pantas saja keadaan rumah ini berantakan seperti kapal pecah," ujar Ratna dengan nada dingin, berbanding terbalik dengan keceriaan palsu yang baru saja ia tunjukkan di media sosial. Istri macam apa yang membiarkan suaminya kelaparan dan rumah kotor hanya demi mengejar karier? "Maaf, Ibu. Tadi pekerjaan di kantor benar-benar tidak bisa ditinggalkan.
Alia mencoba menjelaskan dengan nada suara yang tetap terjaga dan penuh rasa hormat, meski hatinya terasa seperti teriris sembilu. Alasan klasik pegawai rendahan. Cibir Ratna seraya mengibaskan tangannya ke udara, dengan gestur meremehkan. Dulu almarhum suamiku adalah pejabat menengah di perusahaan yang sama dengan tempatmu bekerja sekarang. Tapi Mami tidak pernah sekalipun menelantarkan urusan rumah tangga seperti ini. Kamu itu beruntung Rian mau menerimamu yang hanya anak pensiunan golongan bawah. Mendengar kalimat itu, Alia mengepalkan kedua tangannya erat-erat di balik saku celana bahan yang ia kenakan. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara malam yang dingin menenangkan gejolak amarah yang mulai membakar dadanya. Ia memilih diam, karena ia tahu, bersuara di saat seperti ini hanya akan memicu pertengkaran panjang yang sia-sia, dengan dua orang yang hidup dalam ilusi kemewahan yang ia biayai sendiri. Denting sendok logam yang beradu dengan cangkir porselen tipis terdengar nyaring di keheningan ruang makan pagi itu. Alia menatap uap tipis yang mengepul dari permukaan kopi hitamnya, sementara jemarinya menggenggam erat tepian meja kayu. Dari layar ponsel yang diletakkan telentang, sebuah pesan singkat dari bank penyedia kartu kredit kembali berkedip, menampilkan deretan tagihan sebesar 25 juta rupiah yang harus segera dilunasi dalam waktu 3 hari. Dada wanita itu terasa bergemuruh, didera rasa sesak yang kian menghimpit setiap kali mengingat angka-angka tersebut. Suara gesekan sandal rumah berbahan beludru yang diseret, malas di atas lantai marmer memecah lamunannya. Ratna melangkah masuk dengan jubah mandi sutra berwarna ungu muda yang berdesir lembut menyapu lantai. Wajahnya yang tanpa riasan terlihat jauh lebih tua dan masam, kontras dengan penampilan berkilau yang biasa ia pamerkan di jagat maya. Al, sarapan apa kita pagi ini? Kenapa cuma ada roti tawar dan selai murah begini? Tanya Ratna, nadanya meninggi di ujung kalimat, menciptakan getaran tidak menyenangkan di udara pagi yang sunyi. Mami ini tidak biasa makan makanan kelas bawah seperti ini. Dulu, waktu mendiang papinya Rian masih menjabat sebagai kepala divisi di kantor BUMN, tempatmu bekerja sekarang, meja makan kami selalu penuh dengan hidangan terbaik dari restoran bintang 5. Alia menarik napas perlahan, berusaha meredam detak jantungnya yang mendadak berpacu lebih cepat. Maaf Ibu, belakangan ini pengeluaran kita sangat besar. Gaji saya bulan ini banyak terpotong untuk membayar tagihan kartu kredit tambahan yang Ibu bawa kemarin. Ratna mendengus kencang, suara helaan, napasnya terdengar meremehkan. Hanya urusan uang receh begitu saja kamu keluhkan. Kamu itu harusnya bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Ayahmu dulu di kantor, hanya pensiunan golongan rendah, yang hidup pas-pasan di kampung. Jika bukan karena kebaikan keluarga kami yang mau menerima menantu dari kalangan biasa, kamu tidak akan pernah mencicipi rasanya tinggal di rumah megah di kawasan elit seperti ini. Kata-kata tajam itu menghujam tepat ke ulu hati Alia. Ia mengepalkan tangan di bawah meja hingga buku-buku jarinya memutih. Ayahnya adalah sosok paling jujur yang pernah ia kenal. Seorang pensiunan yang memilih pulang ke kampung halaman untuk menjalani hidup tenang dan bersahaja dengan uang pensiun yang dikelola dengan sangat bijak. Sangat berbanding terbalik dengan Ratna, yang menghamburkan seluruh warisan dan uang duka mendiang suaminya hanya dalam waktu 2 tahun demi gengsi arisan sosialita yang fana. Sebelum ketegangan itu memuncak menjadi pertengkaran, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa menuruni tangga kayu. Rian muncul dengan kaos oblong longgar dan celana pendek, wajahnya masih menyisakan kantuk, namun langsung memasang senyum manis yang biasa ia gunakan untuk melunakkan hati istrinya. Pria itu segera merangkul pundak Alia dari belakang, menyalurkan kehangatan semu yang kini terasa sangat dingin bagi Alia. Sayang, pagi-pagi jangan cemberut begitu dong, tidak baik untuk aura wajahmu, bisik Rian dengan nada suara yang sengaja dilembutkan, terdengar merayu di dekat telinga Alia. Mami kan sudah tua, wajar kalau bicaranya agak ketus. Kita sebagai anak harus mengalah dan menunjukkan bakti kita. Lagi pula, Mami melakukan semua itu juga untuk menjaga nama baik keluarga kita di mata kolega lamanya. Alia melepaskan rangkulan Rian secara perlahan, lalu menatap suaminya dengan tatapan dingin yang tak terbaca.
Berbakti bukan berarti membiarkan diri kita tenggelam dalam utang, Rian. Kartu kreditku sudah menyentuh batas maksimal penggunaannya. Rian menghela napas panjang, memasang wajah memelas yang selalu berhasil membuat Alia luluh di masa lalu. Aku tahu, Al. Aku sangat mengerti beban yang kamu pikul. Makanya, bantu aku sekali lagi saja. Bisnis rintisan yang sedang kurancang ini selangkah lagi akan mendapatkan investor besar dari Singapura. Aku hanya butuh modal tambahan sekitar 50 juta rupiah untuk biaya operasional dan jamuan makan malam bersama mereka akhir pekan ini. Kalau proyek ini tembus, kita bisa melunasi semua utang Mami. Bahkan membeli mobil baru untukmu. Suara bujukan Rian terdengar seperti dengung lebah yang mengganggu di telinga Alia. Kalimat manis yang sama, dengan janji surga yang serupa, telah diucapkan suaminya berulang kali dalam 24 bulan terakhir, tanpa pernah ada satupun bukti nyata. Rian hanya pandai bersilat lidah, menikmati fasilitas hidup nyaman yang disediakan oleh keringat istrinya, sementara ia sendiri enggan melangkah keluar dari zona nyaman sebagai pria parasit yang tidak berguna. Aku tidak punya uang sebanyak itu lagi, Rian, jawab Alia datar. Suaranya terdengar lelah namun tegas. Ratna yang sejak tadi memperhatikan dari meja seberang, langsung menggebrak meja makan dengan telapak tangannya. Suara benturan itu menggema keras di ruangan, membuat cangkir kopi di atas meja bergetar hebat. Dasar menantu pelit, suami butuh bantuan untuk masa depan kalian, tapi kamu malah perhitungan seperti ini. Memang benar kata orang, darah keluarga miskin tidak akan pernah bisa mengerti arti investasi dan kesuksesan. Alia tidak menjawab. Ia bangkit dari kursi, merapikan tas kerjanya yang diletakkan di kursi sebelah, lalu melangkah pergi meninggalkan ruang makan tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, suara gerutu kasar sang ibu mertua dan helaan napas berat suaminya terus bersahut-sahutan, mengiringi langkah kakinya yang berat menuju pintu keluar rumah, yang kini terasa seperti penjara tanpa jeruji besi. Dengung mesin pendingin ruangan berpadu dengan ketukan jemari di atas papan tik komputer yang cepat bagai derai hujan gerimis, memenuhi ruang kerja divisi keuangan pagi itu. Alia menatap layar monitor dengan binar mata yang tidak bisa menyembunyikan rasa syukur. Di hadapannya, sebuah surat keputusan elektronik resmi menyatakan dirinya dipromosikan menjadi asisten manajer divisi audit utama. Kerja kerasnya yang menguras energi selama beberapa tahun terakhir di perusahaan milik negara ini akhirnya membuahkan hasil yang manis. Selamat ya Al, kamu memang sangat layak mendapatkannya, bisik Maya, rekan kerja di meja sebelah, seraya menyodorkan segelas coklat hangat yang aromanya menguar manis di udara. Terima kasih banyak, Mei. Ini semua juga berkat kerja sama tim kita, jawab Alia tulus. Bunyi denting sendok kecil yang beradu dengan gelas kaca saat ia mengaduk minumannya terdengar menenangkan, seolah menjadi penawar atas lelah yang menumpuk di pundaknya. Namun, kehangatan itu menguap dalam sekejap ketika Alia melangkah menuju ruang pantry untuk membasuh gelasnya beberapa jam kemudian. Langkah kakinya mendadak terhenti di balik dinding sekat yang tipis. Dari balik pintu kayu yang sedikit terbuka, terdengar bisik-bisik kasak-kusuk beberapa karyawati yang sedang menyeduh kopi. Hebat sekali ya Alia, masih muda sudah jadi asisten manajer. Tapi, ku dengar dari orang-orang perumahannya, dia pakai cara yang tidak bersih. Ujar sebuah suara dengan nada miring yang tajam. Maksudmu, dia menyuap atau bagaimana? Sahut suara yang lain, diiringi suara desis uap dari teko pemanas air yang mendidih. Lebih parah dari itu. Tetangga dekat rumah mertuanya bilang, Alia itu sering pulang tengah malam karena sibuk melakukan ritual pesugihan. Bahkan ada yang bilang, dia sengaja mendekati para petinggi di kantor pusat untuk memuluskan jalannya. Ibu mertuanya sendiri yang bercerita kepada ibu-ibu arisan kompleks kalau menantunya itu menghalalkan segala cara demi uang. Dada Alia seketika terasa dihantam godam yang luar biasa berat. Gelas kaca di tangannya bergetar, menciptakan bunyi gesekan halus yang hampir saja mengkhianati keberadaannya di sana. Rasa perih menjalar di relung hatinya, bukan karena tuduhan konyol tentang ritual mistis itu, melainkan karena ia tahu persis siapa dalang yang tega menyebarkan racun fitnah sekotor itu di lingkungan tempat tinggal dan kerjanya. Ratna, ibu mertuanya sendiri, tega menghancurkan reputasi profesionalnya hanya demi menutupi rasa malu, karena anak laki-lakinya tidak memiliki pekerjaan.
Malam harinya, kepulangan Alia disambut oleh derit gerbang besi rumah yang terasa lebih dingin dari biasanya. Saat melangkah masuk ke ruang tamu, ia mendapati Ratna sedang duduk santai di sofa beludru merah, jambu sembari mengikir kukunya. Suara gesekan kikir logam yang berulang terdengar ngilu di telinga. "Ibu, boleh kita bicara sebentar?" Tanya Alia dengan suara yang diusahakan tetap tenang, meski jemarinya gemetar di balik saku mantel kerjanya. Ratna tidak langsung menjawab. Ia meniup sisa-sisa kikir di jemarinya dengan embusan napas yang meremehkan sebelum mendongak. "Bicara apa? Kalau mau mengeluh soal pekerjaan, Mami tidak tertarik mendengarnya." "Ini bukan soal pekerjaan saya, Ibu. Ini tentang cerita yang Ibu sebarkan kepada para tetangga di kompleks dan rekan arisan. Kenapa Ibu tega menuduh saya menggunakan pesugihan dan menggoda atasan untuk mendapatkan promosi jabatan?" Tuntutan Alia membuat suasana ruangan seketika menjadi senyap mencekam. Ratna mendengus kencang, lalu tertawa melengking. Suara tawanya yang sumbang bergema di langit-langit ruangan yang tinggi. "Oh, jadi telinga besarmu itu sudah mendengar cerita itu? Baguslah, memangnya ada yang salah dari ucapanku? Wanita mana yang waras, pulang menjelang tengah malam setiap hari, jika tidak sedang berbuat yang tidak-tidak? Kamu itu seharusnya berkaca. Suamimu, Rian, belum mapan, tetapi kamu malah sibuk pamer jabatan baru di luar rumah. Itu namanya menginjak-injak harga diri suamimu sendiri." Sebelum Alia sempat menyanggah kalimat kejam itu, suara langkah kaki yang diseret dengan malas terdengar menuruni anak tangga kayu. Rian muncul dengan kaos oblong longgar, wajahnya tampak gusar karena tidurnya terganggu oleh perdebatan di lantai bawah. "Ada apa ini? Berisik sekali sampai ke atas," gerutu Rian seraya mengusap wajahnya yang kusut. "Rian, lihat kelakuan istrimu ini. Baru saja naik jabatan sedikit sudah berani menuduh dan menyudutkan ibumu sendiri." Adu Ratna dengan nada suara yang dibuat-buat layaknya korban yang teraniaya. Rian menghela napas panjang yang terdengar sangat berat di keheningan malam. Ia melangkah mendekati Alia, lalu meletakkan kedua tangannya di bahu istrinya, dengan tekanan yang seolah meminta Alia untuk mengalah kembali. "Sudahlah, Al. Ibu bicara seperti itu pasti karena beliau khawatir kepadamu. Sebagai istri, kamu tidak boleh terlalu sensitif dan keras kepala. Lagi pula, karena gajimu sekarang sudah naik pesat setelah promosi, bukankah wajar jika kamu menambah uang belanja bulanan untuk ibu dan aku?" Alia menatap wajah suaminya dengan pandangan yang perlahan kehilangan seluruh kehangatannya. Di bawah lampu ruang tamu yang berpijar kekuningan, ia melihat dengan sangat jelas betapa Rian dan ibunya adalah sepasang parasit yang tidak memiliki nurani. Hatinya yang semula perih kini perlahan membeku, digantikan oleh sebuah ketetapan hati yang dingin dan tak tergoyahkan. Dengung getar telepon genggam yang diletakkan di atas meja kaca terdengar berulang kali, menciptakan resonansi suara yang mengganggu keheningan ruang keluarga siang itu. Ratna menatap layar gawai tersebut dengan raut wajah pucat pasi. Setiap kali nama kontak asing atau deretan nomor tidak dikenal berkedip di sana, detak jantungnya seakan melompat pergi. Riuh rendah, pesan peringatan dari aplikasi pesan singkat, terus masuk tanpa henti, diiringi bunyi denting notifikasi yang kini terdengar laksana lonceng kematian bagi reputasi sosialnya. Sebuah pesan baru kembali meluncur masuk, menampilkan kalimat ancaman yang sangat lugas. Jika sisa utang sebesar 90 juta rupiah tidak segera dilunasi dalam waktu 2 hari, foto-foto Ratna beserta data dirinya akan disebarkan ke seluruh kontak, termasuk ke dalam grup arisan sosialita tempatnya biasa memamerkan kemewahan fana. "Rian, bagaimana ini? Mereka sudah mulai mengancam akan mempermalukan Mami," teriak Ratna dengan suara melengking panik, memecah kesunyian rumah. Ia meremas jemarinya hingga terdengar bunyi gemeretak sendi yang ngilu. Rian yang baru saja turun dari lantai 2 dengan langkah gontai langsung mengusap wajahnya kasar. Bunyi helaan napasnya terdengar berat dan syarat frustrasi. "Mami pikir aku tidak pusing. Nomor kontak darurat yang Mami masukkan ke aplikasi pinjaman daring itu adalah nomor temanku. Tadi pagi, dia sudah meneleponku marah-marah karena diteror oleh penagih utang. Lalu kenapa kamu tidak minta uang lagi pada Alia? Dia kan baru saja naik jabatan. Gajinya pasti naik berlipat-lipat." Tuntut Ratna, matanya melotot tajam, menuntut jawaban instan dari putra tunggalnya.
Rian mengempaskan tubuhnya ke sofa beludru, membuat pegas di dalam sofa mengeluarkan derit halus yang tertahan. Tidak bisa, Mi. Kartu kredit Alia yang kemarin Mami pakai sudah diblokir sementara karena menyentuh batas maksimal. Tadi malam, saat aku merayunya untuk meminjamkan uang operasional bisnis, dia menolak mentah-mentah. Sikapnya sekarang dingin sekali. Aku takut kalau kita terus mendesaknya, dia malah akan curiga. Mendengar penjelasan tersebut, Ratna menyandarkan punggungnya ke sofa dengan lemas. Ia membayangkan skenario terburuk jika foto dirinya disandingkan dengan label penipu di media sosial. Semua kehormatan palsu yang ia bangun selama bertahun-tahun sebagai janda pejabat terhormat akan runtuh dalam sekejap mata. Tiba-tiba, mata Ratna berbinar saat sebuah ingatan melintas di kepalanya. Ia menegakkan tubuhnya dengan cepat, membuat gantungan kunci emas di tas mewahnya yang tergeletak di dekat meja berdenting nyaring. Rian, tunggu dulu. Bukankah almarhum bapaknya Alia meninggalkan sebidang tanah warisan di pinggiran kota? Tanya Ratna setengah berbisik, nadanya mendadak berubah penuh selidik. Rian mengernyitkan dahi. Tanah di daerah dekat pintu keluar jalan tol baru itu? Memangnya kenapa, Mi? Mami dengar dari salah satu teman arisan Mami yang suaminya bekerja di dinas tata kota, daerah di sekitar tanah itu sekarang sedang dikembangkan menjadi kawasan industri baru. Harganya melonjak drastis, nilainya bisa mencapai 500 juta rupiah lebih. Jelas Ratna. Suaranya bergetar penuh gairah keserakahan yang tak lagi mampu ia sembunyikan. Rian tertegun sejenak. Angka 500 juta rupiah berputar-putar di dalam kepalanya, menawarkan jalan keluar instan dari segala kesulitan keuangan yang menjerat leher mereka saat ini. Namun, ia masih menyisakan sedikit keraguan. Tapi Mi, itu kan tanah warisan keluarga Alia, atas nama almarhum ayahnya. Alia dan ibunya yang memegang kendali atas aset itu. Ratna mendengus kencang, lalu mengibaskan tangannya ke udara dengan gestur meremehkan yang sangat khas. Kamu itu suaminya, Rian. Menurut hukum adat dan agama, setelah menikah, kamu adalah kepala keluarga. Hak istrimu adalah hakmu juga. Apa gunanya dia memiliki tanah luas di kampung jika suaminya sendiri sedang kesulitan setengah mati di sini? Tapi bagaimana cara kita mencairkannya? Alia tidak mungkin setuju jika kita meminta tanah itu dijual untuk membayar utang kita. Sela Rian ragu. Ratna mendekatkan posisi duduknya ke arah Rian. Suara bisikannya kini terdengar pelan namun tajam, bagaikan desis ular yang siap menyuntikkan racun. Kita tidak perlu meminta izinnya secara langsung. Kita hanya butuh sertifikat tanah itu untuk sementara waktu. Jika kita bisa mendapatkan dokumen aslinya, kita bisa mencari cara untuk mengalihkan kepemilikannya atau menggunakannya sebagai jaminan pinjaman besar di bank. Setelah semua utang kita lunas dan bisnismu jalan, kita kembalikan lagi. Alia tidak akan pernah tahu. Rian menatap ibunya dengan pandangan yang perlahan-lahan berubah menjadi kesepahaman yang licik. Rasa takut akan kemiskinan dan kehilangan gaya hidup nyaman telah mengubur sisa-sisa hati nuraninya sebagai seorang suami. Mami tahu di mana Alia menyimpan dokumen-dokumen penting itu? Tanya Rian pelan. Sebuah senyuman tipis yang dingin mulai terukir di sudut bibirnya. Di laci meja kerja kamarnya, di dalam kotak besi kecil yang selalu dikunci. Kita harus mencari kunci cadangannya saat dia sedang bekerja besok pagi. Jawab Ratna dengan mata yang berkilat penuh kemenangan. Di luar jendela, angin siang berembus kencang, menggoyang dahan pohon mangga hingga bergesekan dengan kaca jendela, menciptakan suara gesekan halus yang mengiringi awal dari sebuah persekongkolan busuk di dalam rumah tersebut. Derit halus engsel pintu kayu jati yang terbuka tanpa suara menyambut kepulangan Alia siang itu. Ia terpaksa kembali ke rumah di sela waktu istirahat kantor untuk mengambil map dokumen audit triwulan yang tertinggal di laci meja kerjanya. Suasana kediaman tersebut terasa sangat sepi. Hanya ada detak jarum jam dinding di ruang tengah yang berdentang lambat, menciptakan ketukan konstan yang monoton di tengah kekosongan ruangan. Namun, keheningan itu segera terusik saat langkah kaki Alia yang terbungkus sepatu beludru mendekati koridor menuju ruang kerja pribadi di dekat pavilion belakang. Sayup-sayup, terdengar desas-desus pembicaraan dari dalam ruangan tersebut. Ada dua nada suara yang sangat ia kenal.
Intonasi melengking tajam milik Ratna dan gumaman berat suaminya Rian. Pintu ruang kerja itu rupanya tidak tertutup rapat, menyisakan celah sempit selebar 2 cm. Alia seketika menahan napasnya. Alih-alih langsung mendorong daun pintu, naluri kewaspadaannya mendadak bergejolak hebat ketika mendengar namanya disebut dengan nada yang begitu dingin dan meremehkan. Ia merogoh saku blazernya, mengeluarkan telepon genggam, lalu mengaktifkan fitur perekam suara dengan sekali sentuh. Hendra bilang prosesnya tidak akan lama, Mi. Suara Rian terdengar jelas, bergema di antara dinding ruangan yang sempit. Ada bunyi ketukan ujung pulpen yang berulang pada permukaan meja kayu, menciptakan ketukan berirama cepat yang mencerminkan rasa tidak sabar. Sertifikat asli tanah warisan almarhum bapaknya Alia sudah berhasil kuambil dari kotak besinya kemarin pagi. Kunci cadangannya ternyata disimpan di balik bingkai foto pernikahan kami. Ratna terdengar mengeluarkan tawa kecil, suara tawa yang kering, serak, dan licik. Lalu, bagaimana dengan tanda tangan Alia? Bukankah untuk pengalihan nama atau agunan bank membutuhkan persetujuan tertulis dari istri? Itulah gunanya sindikat Hendra, saut Rian dengan nada sangat tenang. Terdengar suara lembaran kertas tebal yang dibalik dengan kasar, menimbulkan bunyi gemeresik yang tajam di keheningan ruangan. Mereka bisa memalsukan tanda tangan Alia dengan sangat rapi. Bahkan cap jempolnya pun bisa direkayasa secara digital. Begitu dokumen palsu ini selesai, kepemilikan tanah di pinggiran kota itu akan beralih sepenuhnya ke atasku. Kita bisa langsung mengajukan pinjaman sebesar 300 juta rupiah ke bank swasta. Bagus! Sangat bagus, Rian. 90 juta untuk melunasi utang Mami yang ditagih rentenir itu. Sisanya bisa kita gunakan untuk modal bisnismu dan membeli mobil baru, agar kita tidak dipandang sebelah mata oleh teman-teman arisan Mami. Timpal Ratna gembira. Nada suaranya bergetar penuh gairah keserakahan yang tidak lagi ditutupi. Tapi, apa kamu yakin Alia tidak akan menaruh curiga? Alia memejamkan mata erat-erat di balik dinding sekat. Dadanya terasa seperti dihantam palu godam tak kasat mata yang luar biasa berat. Air matanya hampir saja menitik merayap di pipi, namun ia menahannya dengan sekuat tenaga hingga tenggorokannya terasa perih. Genggamannya pada ponsel semakin mengencang hingga buku-buku jarinya memutih seketika. Alia itu bodoh, Bu. Ucap Rian dengan nada meremehkan yang amat sangat, tanpa beban moral sedikit pun. Dia terlalu sibuk dengan urusan audit di kantor BUMN-nya untuk menyadari kalau sertifikat tanah di kampung sudah saya duplikat dengan yang palsu di dalam kotak besinya. Lagi pula, dia sangat patuh padaku. Kalaupun nanti dia tahu setelah semuanya cair, aku tinggal memasang wajah melas atau berpura-pura sedih demi masa depan kami, dia pasti akan luluh dan memaafkanku seperti yang sudah-sudah. Kata-kata Rian mengalun di udara, menciptakan resonansi dingin yang seketika membekukan sisa-sisa cinta di hati Alia. Rasa sakit yang luar biasa sempat mencengkeram dadanya, namun itu hanya bertahan beberapa detik saja. Logikanya sebagai seorang analis keuangan yang terbiasa menghadapi kecurangan data seketika mengambil alih seluruh kesadarannya. Kesedihan itu menguap, digantikan oleh kemarahan yang jernih, dingin, dan kalkulatif. Alia memastikan perekam suaranya menangkap setiap detail kata dengan sempurna. Ia membiarkan alat itu bekerja selama beberapa menit lagi, merekam rincian nama Hendra dan skema transaksi yang mereka susun bersama sindikat tersebut. Setelah dirasa bukti yang didapatkan sudah sangat kuat, Alia mematikan rekaman dan menyimpannya di dalam penyimpanan awan pribadi yang dilindungi kata sandi ganda. Ia melangkah mundur dengan sangat perlahan, memastikan sol sepatunya tidak menimbulkan decit sedikit pun di atas lantai granit. Ia berbalik arah, berjalan menuju pintu keluar utama, lalu menutupnya kembali dengan ketukan engsel yang sangat halus, hingga tidak menimbulkan kecurigaan apapun di dalam rumah. Di halaman depan, di bawah terik matahari siang yang membakar kulit, Alia menarik napas dalam-dalam. Udara panas memenuhi paru-parunya, membakar habis keraguan-raguan yang tersisa di dalam benaknya selama ini. "Kalian ingin bermain kotor?" bisik Alia lirih. Suaranya tenggelam di antara desau angin siang yang menggerakkan dedaunan kering di halaman. "Mari kita lihat, siapa yang akan hancur terlebih dahulu."
Aroma gurih mentega yang meleleh di atas wajan panas memenuhi penjuru dapur pagi itu. Desis halus dari telur yang digoreng setengah matang berpadu dengan gemericik air keran yang mengalir pelan saat Alia membasuh sayuran. Tidak ada sedikit pun gurat kesedihan atau kemarahan di wajahnya yang tenang. Sebaliknya, seulas senyum manis tersungging di bibirnya yang dipoles lipstik merah muda lembut. Di balik ketenangan yang membeku itu, tersimpan badai besar yang sedang bersiap untuk menerjang. Denting piring porselen yang diletakkan di atas meja makan terdengar nyaring di keheningan pagi. Tak lama kemudian, Derit Malas, anak tangga kayu, mengabarkan kehadiran Rian. Pria itu berjalan gontai dengan rambut acak-acakan, matanya masih setengah terpejam, namun hidungnya langsung mengendus aroma masakan di atas meja. "Wah, wangi sekali pagi ini, sayang. Tumben sekali kamu masak spesial," tanya Rian seraya melingkarkan kedua lengannya di pinggang Alia dari belakang. Ada nada manja dan sok manis yang biasa ia gunakan sebagai senjata andalan untuk melunakkan hati istrinya. Alia tidak menghindar atau menunjukkan penolakan sedikit pun. Ia justru berbalik secara perlahan, membalas dekapan suaminya dengan kehangatan yang tampak sangat natural. "Iya, Mas. Aku tahu beberapa hari ini kita agak tegang karena masalah keuangan keluarga. Aku tidak ingin hubungan kita terganggu hanya karena urusan duniawi." Rian tertegun sejenak. Sorot matanya mengerjap ragu, berusaha mencari-cari celah kebohongan di balik tatapan jernih istrinya. Namun, akting Alia terlalu sempurna sebagai seorang istri yang berbakti dan penurut. Sifat manipulatif Rian seketika kalah telak oleh ketenangan istrinya. "Kamu tidak marah lagi soal ucapan Mami kemarin lusa?" tanya Rian berhati-hati. Suara gesekan kaki kursi kayu yang ditarik berbunyi mencicit pendek di lantai granit yang dingin. Alia menggeleng pelan seraya menyendokkan nasi goreng ke piring suaminya. "Mami sudah tua, Mas. Wajar jika emosinya kadang meluap-luap karena banyak pikiran. Aku yang harus lebih sabar dan mengerti posisi kalian." Mendengar jawaban itu, dada Rian seketika membusung lega. Senyum pongah yang biasa ia sembunyikan kini tersungging tipis di sudut bibirnya. Ia merasa keputusannya memanipulasi emosi Alia selama ini adalah langkah yang sangat tepat. Istrinya masih tetap Alia yang bodoh, lugu, mudah luluh, dan gampang dikelabui hanya dengan sedikit perhatian manis. "Terima kasih ya, Al. Kamu memang istri terbaik dan paling pengertian," ujar Rian dengan mulut yang penuh makanan. Bunyi kunyahan yang terburu-buru terdengar samar di antara keheningan ruang makan mereka. "Oh ya, soal bisnis baruku itu, sebenarnya ada perkembangan yang sangat bagus. Investor dari Singapura memberi sinyal positif. Tapi aku butuh modal tambahan sedikit lagi untuk meyakinkan mereka dalam pertemuan akhir pekan." Alia meletakkan cangkir teh hangatnya dengan sangat anggun. Dentang halus kaca yang beradu dengan meja menjadi satu-satunya resonansi yang memutus kalimat Rian seketika. "Berapa banyak yang kamu butuhkan, Mas?" tanya Alia lembut tanpa keraguan. "Sekitar 30 juta rupiah. Hanya untuk mengurus biaya administrasi awal dan jamuan makan malam terakhir. Setelah itu, dana segar ratusan juta akan langsung masuk ke rekening kita." Bohong Rian tanpa berkedip. Alia pura-pura berpikir sejenak. Ia menghela napas panjang, menampilkan raut wajah yang seolah-olah sedang menghitung sisa tabungannya dengan berat hati. "Aku ada simpanan darurat di rekening bersama kita, Mas. Nanti siang akan langsung kutransfer ke rekening pribadimu. Pakai saja dulu demi kelancaran masa depan bisnis kita." Mendengar nominal uang itu akan segera berpindah tangan, Rian hampir saja tersedak nasi gorengnya sendiri. Ia menatap Alia dengan binar mata penuh keserakahan yang tak lagi tertutup rapi. Di dalam benaknya, ia membayangkan betapa mudahnya ia menguras kekayaan wanita di hadapannya ini. Siasatnya bersama sang ibu berjalan jauh lebih mulus dari yang mereka duga. "Kamu memang penyelamatku, Al," seru Rian bersemangat, meraih jemari tangan Alia, lalu mengecupnya berulang kali dengan tawa renyah yang terdengar palsu di telinga Alia. Alia tersenyum hangat, membiarkan suaminya tenggelam dalam kemenangan semu. Di balik meja makan, jemari tangan kirinya mengepal erat, hingga kuku-kukunya memutih, meredam gelombang rasa muak yang luar biasa, yang hampir saja memuncah ke permukaan. Setelah menyelesaikan sarapan, Alia berpamitan untuk berangkat kerja. Suara derit gerbang besi yang ditutup dengan hentakan halus
mengiringi langkah kakinya meninggalkan pelataran rumah. Begitu ia berada di dalam taksi daring yang membawanya menuju kantor pusat perusahaan pelat merah tempatnya mengabdi, senyuman manis di wajahnya menguap tanpa bekas. Pandangan matanya berubah menjadi sedingin es. Ia merogoh ponsel pintar dari dalam tas kerja, lalu mulai mengetikkan sebuah pesan singkat kepada sahabat lamanya yang berprofesi sebagai pengacara korporat ternama. Goresan halus jemarinya di atas layar sentuh menciptakan bunyi klik-klik yang konstan di tengah kesunyian kabin mobil yang melaju membelah jalanan ibu kota yang mulai padat. Aku butuh bantuanmu untuk melacak semua aliran dana mencurigakan dan menyiapkan draft gugatan hukum. Ketik Alia dengan mantap. Logikanya sebagai analis keuangan, kini bekerja penuh tanpa distraksi emosional sedikit pun. Membiarkan Rian memegang uang tambahan itu adalah bagian dari taktiknya untuk menjebak pria itu lebih dalam ke dalam pusaran hukum atas tuduhan penggelapan uang dan pemalsuan dokumen negara yang sedang mereka persiapkan bersama sindikat bernama Hendra. Jerat perangkap itu kini mulai merapat, dan korbannya bahkan sedang tersenyum lebar, tanpa menyadari ajal bagi reputasi sosial mereka sudah berada di depan mata. Lantai tebal berlapis karpet wall kelabu di ruang kerja lantai belasan gedung pencakar langit itu meredam setiap derap langkah dengan sempurna. Suasana sunyi yang elegan menyambut kedatangan Alia siang itu. Di balik meja kerja kaca yang bersih dari tumpukan kertas, duduklah Sari, sahabat karibnya sejak masa kuliah yang kini menjelma menjadi pengacara korporat yang disegani di ibu kota. Hanya terdengar ketukan halus ujung kuku Sari yang dipoles bening pada layar tablet digitalnya, berpadu dengan dengung konstan sistem pendingin udara yang sejuk. Sari menatap draft dokumen yang baru saja dikirimkan Alia melalui surat elektronik dengan dahi berkerut dalam. Tindakanmu membiarkan transaksi 30 juta rupiah itu kemarin adalah langkah yang sangat cerdas, Al, ujar Sari, memecah keheningan ruangan dengan suaranya yang serak-serak basah, namun terdengar penuh wibawa. Uang itu menjadi umpan paling telak. Bukti transfer dari rekening bersamamu ke rekening pribadi Rian, yang sejam kemudian langsung dialirkan ke rekening atas nama Hendra, adalah benang merah yang tidak bisa mereka sangkal. Alia menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi kulit yang empuk, menikmati keheningan yang terasa begitu aman di dalam ruangan itu. Aku butuh kepastian hukum, Sar. Aku tidak mau ada celah sekecil apapun yang bisa membuat mereka lolos dari jeratan ini. Sari meletakkan tabletnya di atas meja. Bunyi ketukan pelan kaca beradu kayu terdengar tegas. Secara hukum pidana, mereka sudah masuk ke dalam jebakanmu sendiri. Rekaman suara yang kamu ambil di ruang kerja kemarin lusa menunjukkan niat jahat yang sangat jelas. Ketika Rian dan sindikatnya memasukkan dokumen palsu itu ke lembaga keuangan untuk mengajukan pinjaman, mereka resmi melanggar pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Lalu bagaimana dengan sertifikat tanah yang asli? Tanya Alia pelan. Suaranya terdengar datar, namun di dalamnya tersimpan keteguhan yang luar biasa dingin. Itu adalah langkah pertahanan terpenting kita, jawab Sari seraya meraih gagang telepon kabel di mejanya untuk meminta asistennya menyajikan 2 cangkir teh hangat. Bunyi denting tombol telepon yang ditekan berurutan menciptakan nada-nada pendek yang ritmis di udara. Sertifikat asli harus berada di tempat yang paling tidak mungkin mereka jangkau. Kamu sudah menghubungi ibumu di kampung? Alia mengangguk. Ia merogoh ponselnya, lalu menekan tombol panggil cepat menuju ibunya. Ia menyalakan pengeras suara. Suara nada sambung yang monoton berbunyi 3 kali sebelum akhirnya tergantikan oleh suara lembut yang sedikit gemetar di ujung sana. Halo Alia, anakku. Ada apa, nak? Suara Ibu Aminah terdengar sangat tenang, membawa kehangatan pedesaan yang seketika mencairkan ketegangan di dada Alia. Di latar belakang panggilan telepon itu, terdengar sayup-sayup kokok ayam jantan dan desau angin yang menggoyang pohon bambu di pekarangan rumah masa kecilnya. Ibu, Alia ingin memastikan sekali lagi. Apakah kotak besi tempat penyimpanan surat berharga peninggalan Bapak sudah Ibu pindahkan? Tanya Alia dengan nada selembut mungkin, berusaha tidak membuat ibunya panik. Sudah, nak. Kemarin sore setelah kamu menelepon, Ibu langsung meminta bantuan pamanmu untuk mengantarkan Ibu ke kantor bank pemerintah di pusat kabupaten.
Sertifikat tanah itu sekarang sudah aman di dalam kotak simpanan logam sewaan yang dikunci dengan sandi khusus. Kuncinya ibu pegang sendiri, tidak ada orang lain yang tahu. Jelas sang ibu. Terdengar helaan napas lega yang panjang di sela-sela kalimatnya. Alia memejamkan mata sesaat. Merasakan beban berat yang selama ini bergelayut di pundaknya perlahan berkurang. Terima kasih banyak, Ibu. Jika nanti Rian atau Ibu Ratna menelepon dan menanyakan soal tanah itu, Ibu cukup katakan bahwa Ibu tidak tahu di mana sertifikatnya berada karena lupa menyimpannya. Ibu mengerti, Al. Jaga dirimu baik-baik di sana. Jangan biarkan orang lain menginjak-injak harga diri keluarga kita. Pesan sang ibu sebelum akhirnya mematikan sambungan telepon dengan bunyi klik yang sunyi. Sari tersenyum tipis, matanya berkilat penuh apresiasi atas ketenangan sahabatnya itu. Ia meraih pulpen logamnya, lalu menggoreskan coretan cepat di atas draft gugatan cerai yang sudah ia siapkan. Bunyi gesekan ujung pulpen di atas kertas tebal terdengar tajam dan memuaskan. Semua jaring perangkap kita sudah terkunci dengan sangat sempurna, Alia. Bisik Sari dengan nada penuh kemenangan. Sekarang, kita hanya perlu menunggu mereka memainkan kartu terakhir mereka. Biarkan mereka bersenang-senang dengan sertifikat palsu yang mereka buat bersama Hendra. Begitu mereka mencoba mencairkan uangnya menggunakan dokumen fiktif itu, kita akan menutup jaring ini rapat-rapat. Alia menatap pemandangan kota di luar jendela kaca besar yang menjulang tinggi. Di bawah sana, kendaraan berukuran kecil tampak bergerak lambat seperti barisan semut di antara beton-beton jalanan. Di dalam hatinya, tidak ada lagi ruang untuk rasa kasihan atau keraguan yang tersisa. Rian dan ibunya telah memilih jalan mereka sendiri, dan kini Alia akan memastikan bahwa mereka akan membayar setiap tetes air mata dan penghinaan yang pernah mereka berikan kepadanya dengan harga yang sangat mahal. Denting es batu yang beradu dengan dinding gelas kristal terdengar nyaring di keheningan ruang tengah siang itu. Ratna mengayunkan wadah kaca berisi jus jeruk segar tersebut dengan gerakan melingkar yang anggun, menikmati setiap detik ilusi kemenangan yang dirasanya mulai mendekat. Di seberang meja, Rian tersenyum lebar sembari menunjukkan layar gawai pintar miliknya. Semua berjalan lancar, Mi. Hendra baru saja mengirim pesan konfirmasi. Proses pencairan dana pinjaman menggunakan dokumen tersebut sudah disetujui oleh pihak lembaga keuangan swasta. Pekan depan, uang ratusan juta rupiah akan langsung mengalir ke rekening kita, bisik Rian. Nadanya syarat akan kesombongan yang tak lagi mampu ditahan. Tawa melengking yang renyah langsung lolos dari bibir Ratna yang berbalut lipstik merah menyala. Suara tawa itu menggema di sela langit-langit rumah yang sunyi. Akhirnya, 90 juta rupiah untuk melunasi utang-utang Mami yang ditagih penagih itu bisa segera diselesaikan. Tapi Rian, Mami tidak mau hanya sekadar melunasi utang. Bulan ini Mami berulang tahun yang ke-55. Kita harus merayakannya dengan pesta besar. Rian mengernyitkan dahi sejenak, membuat suara gesekan lembaran kertas di tangannya terdengar pelan. Pesta mewah? Tapi Mi, uang itu kan sebagian besar harus dialokasikan untuk menutupi tunggakan kartu kredit dan modal bisnis baruku. Kamu tidak mengerti, Rian, sahut Ratna dengan nada sedikit meninggi, diiringi bunyi gemerincing halus dari tumpukan gelang emas di pergelangan tangannya saat ia bergerak gelisah. Ini tentang harga diri kita di hadapan keluarga pensiunan lainnya. Mami ingin mengundang seluruh rekan arisan sosialita dan mantan pejabat instansi pemerintah tersebut. Kita tunjukkan pada mereka bahwa keluarga kita tidak pernah jatuh miskin setelah mendiang papimu tiada. Kita harus menyewa aula hotel berbintang. Sebelum perdebatan berlanjut, suara ketukan tumit sepatu kerja yang ritmis terdengar mendekat dari arah pintu depan. Alia melangkah masuk dengan wajah yang tampak letih setelah seharian menganalisis data keuangan kantor. Namun wajahnya tetap dihiasi senyum manis yang begitu tenang. Ia meletakkan tas jinjingnya di atas meja, menciptakan bunyi denting halus dari gantungan kunci logam yang saling bergesekan. Ada kabar bahagia apa hari ini? Sepertinya Ibu dan Mas Rian sedang bersemangat sekali, tanya Alia ramah, mengambil posisi duduk di kursi kayu berlapis beludru di dekat mereka. Rian segera memasang raut wajah manis andalannya. Pria itu bergeser mendekat, lalu mengusap pundak istrinya dengan kelembutan yang terencana. Begini sayang,
Mami sebentar lagi berulang tahun yang ke-55. Mami ingin sekali membuat syukuran di hotel mewah bersama teman-teman lamanya untuk mengenang mendiang papi. Tapi, uang operasional dari rekan bisnisku belum cair sepenuhnya. Bolehkah kami memakai sisa limit kartu kreditmu terlebih dahulu untuk memesan lokasi acara? Alia menatap suaminya dengan binar mata yang seolah penuh dengan pengertian. Di dalam benaknya yang dingin, ia tahu persis bahwa uang pinjaman yang Rian sebutkan sebenarnya berasal dari jaminan sertifikat tanah palsu yang sedang mereka ajukan bersama sindikat Hendra. Ini adalah momen yang sangat sempurna untuk membiarkan mereka menggali lubang kubur mereka sendiri semakin dalam. Tentu saja boleh, Mas. Ibu berhak mendapatkan perayaan terbaik di hari lahirnya, jawab Alia, tanpa ragu sedikit pun. Ia merogoh dompet, lalu menyodorkan kartu kredit berlatar hitam miliknya ke atas meja kaca. Bunyi letak kartu plastik itu terdengar ringan, namun terasa begitu menentukan bagi akhir dari sandiwara ini. Sepasang mata Ratna seketika berbinar serakah. Ia menyambar kartu tersebut seolah takut menantunya akan berubah pikiran. Kamu memang menantu yang berbakti, Alia. Mami tahu kamu tidak akan pernah mengecewakan keluarga ini. Sama-sama, Ibu, sahut Alia. Suaranya terdengar selembut sutra di keheningan ruangan. Bahkan, agar perayaannya semakin berkesan, bagaimana jika saya yang menyiapkan video kejutan untuk ditayangkan di layar proyektor utama saat puncak acara? Kita bisa menampilkan sejarah perjalanan keluarga ini. Dari masa kejayaan almarhum bapak mertua, hingga rencana bisnis besar Mas Rian sekarang. Kita juga bisa menyiarkannya secara langsung lewat akun media sosial Ibu, agar semua pengikut Ibu bisa menyaksikannya. Rian terpana mendengar tawaran yang begitu menguntungkan itu. Ia langsung merangkul pundak Alia dengan tawa bangga yang terdengar riuh di ruangan tersebut. Ide yang luar biasa, Al. Kamu memang istri terbaik. Dengan begitu, semua orang akan tahu betapa suksesnya keluarga kita sekarang. Ratna mengangguk setuju dengan sangat antusias. Di dalam kepalanya yang gila pujian, ia sudah membayangkan ribuan sanjungan yang akan membanjiri kolom komentar akun media sosial miliknya saat siaran langsung itu berlangsung. Malam harinya, di dalam kesunyian ruang kerja pribadinya yang hanya diterangi cahaya lampu meja yang temaram, Alia duduk menghadap layar komputer jinjing. Dengung pelan kipas pendingin mesin yang berputar konstan menemani keheningan malam yang sunyi. Jemarinya bergerak lincah di atas papan tik, menciptakan bunyi ketukan cepat dan teratur yang memutus sepi. Alia tidak sedang merangkai video kenangan yang indah. Melalui aplikasi penyunting video di layar monitor, ia mulai menyusun draft kejatuhan mereka dengan sangat teliti. Ia memasukkan berkas rekaman audio rahasia tentang pemalsuan dokumen tanah, tangkapan layar bukti transfer uangnya yang digunakan untuk membayar sindikat Hendra, hingga rincian tagihan utang sewa tas mewah Ratna. Bunyi klik tetikus yang tegas terdengar memuaskan setiap kali Alia mengunci satu persatu berkas digital tersebut ke dalam alur presentasi. Senyum dingin terukir di wajahnya yang disorot cahaya monitor kebiruan. Panggung pertunjukan sudah disiapkan dengan sangat sempurna, dan ia sendiri yang akan memastikan lampu sorot kehancuran itu menyinari wajah suami dan mertunya dengan sangat benderang di hadapan publik. Pantulan cahaya dari lampu gantung kristal berukuran raksasa memantulkan kemilau keemasan yang megah di seluruh penjuru aula hotel bintang 5 malam itu. Ruangan yang sangat luas tersebut tampak dipadati oleh ratusan tamu undangan yang mengenakan pakaian formal terbaik mereka. Terdengar riuh rendah suara obrolan yang hangat, berpadu dengan denting sendok logam yang menyentuh piring porselen murni, serta gemerincing gelas-gelas kaca berisi minuman dingin yang saling beradu. Aroma wewangian mahal menguar di udara, menciptakan atmosfer kemewahan yang begitu pekat. Di sudut aula dekat panggung utama, Ratna berdiri dengan anggun mengenakan kebaya sutra berwarna merah, marun berhiaskan payet-payet berkilau. Di jemarinya yang lentik, tersemat beberapa cincin emas dengan permata besar yang sengaja dipamerkan setiap kali ia menggerakkan tangan. Sebuah ponsel pintar model terbaru terpasang kokoh pada tripod penstabil di depannya, menyiarkan langsung seluruh kemeriahan pesta tersebut. Selamat malam, para pengikut setiaku yang cantik, sapa Ratna dengan nada suara yang melengking ceria dan dibuat semanis mungkin ke arah kamera. Malam ini adalah syukuran hari lahir Mami yang ke-55. Lihatlah betapa indahnya aula ini.
Semua ini dipersiapkan secara khusus oleh putra tunggal Mami yang tampan dan sukses, Rian, bersama menantu Mami yang berbakti. Di sampingnya, Rian berdiri tegap dengan setelan jas hitam yang tampak sangat pas di tubuhnya. Pria itu sesekali merapikan dasi sutranya, sembari tersenyum pongah kepada beberapa mantan rekan kerja, mendiang ayahnya yang berjalan melintas. Tawa ringannya yang terdengar begitu renyah bergema di antara obrolan para tamu, memancarkan aura kesombongan seorang pria yang merasa telah berhasil mendaki puncak kesuksesan finansial tanpa perlu memeras keringat sendiri. Selamat ulang tahun, Ratna. Sungguh luar biasa putramu ini. Masih muda sudah bisa membuatkan pesta semegah ini untuk ibunya. Puji seorang wanita paruh baya dengan rambut bersanggul tinggi, yang diiringi oleh anggukan setuju dari rekan arisannya yang lain. Tentu saja, Jeng. Sahut Ratna dengan tawa kecil yang terdengar sangat puas. Rian memang anak yang luar biasa. Bisnis teknologinya di Singapura berkembang sangat pesat belakangan ini. Investasinya di mana-mana. Kami tidak pernah kekurangan apapun. Alia menyaksikan seluruh interaksi tersebut dari balik pilar marmer abu-abu di dekat meja operator suara. Ia mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang sederhana, namun memancarkan keanggunan yang bersahaja. Wajahnya yang tenang tampak begitu teduh, kontras dengan gemerlap palsu yang sedang dipamerkan oleh suami dan mertuanya di tengah aula. Di sudut bibirnya, tersungging seulas senyuman tipis yang sangat dingin. Semua sistem sudah siap, Mbak Alia. Bisik seorang teknisi muda yang duduk di depan konsol pengontrol suara dan lampu. Bunyi ketukan halus tombol keyboard komputer yang ia tekan berulang kali terdengar seperti ketukan waktu mundur yang menegangkan. Terima kasih. Jalankan sesuai rencana saat saya memberikan isyarat, jawab Alia pelan. Suaranya terdengar begitu datar dan penuh keteguhan. Beberapa menit kemudian, pembawa acara melangkah maju ke tengah panggung yang diterangi lampu sorot terang. Suara gema mikrofon yang diuji coba sesaat memecah kebisingan aula, mengundang perhatian seluruh tamu undangan untuk segera merapat ke depan area panggung. Hadirin yang terhormat, kini tiba saatnya kita menyaksikan sebuah persembahan yang sangat istimewa. Seru pembawa acara dengan suara bariton yang mantap. Sebuah video dokumenter kejutan yang telah disiapkan secara khusus oleh menantu tercinta Ibu Alia untuk merayakan perjalanan hidup Ibu Ratna yang penuh dengan keindahan. Tepuk tangan meriah yang bergemuruh seketika memenuhi langit-langit aula yang tinggi. Ratna melambai-lambaikan tangannya dengan gembira ke arah kamera ponselnya yang masih menyiarkan langsung, sementara Rian merangkul pundak ibunya dengan senyuman lebar yang sangat bangga. Mereka berdua melangkah perlahan menuju barisan kursi paling depan, bersiap untuk menikmati sanjungan publik yang selama ini mereka dambakan. Perlahan, lampu-lampu megah di dalam aula mulai meredup hingga menyisakan kegelapan yang sunyi. Hanya ada dengung pelan dari mesin proyektor raksasa yang mulai memancarkan seberkas cahaya kebiruan ke arah layar putih besar di belakang panggung. Layar tersebut mulai menampilkan kompilasi foto-foto lama keluarga Ratna dengan latar musik instrumental biola yang mengalun lembut mendayu-dayu. Beberapa tamu tampak tersenyum menyaksikan foto-foto masa muda Ratna bersama mendiang suaminya yang dulu menjabat sebagai pejabat BUMN. Namun, baru 2 menit video itu berjalan. Alunan musik biola yang indah itu mendadak terhenti dengan suara decit statis yang sangat tajam dan memekakkan telinga. Layar putih raksasa itu seketika berkedip-kedip sebelum akhirnya berubah menjadi gelap gulita, selama beberapa detik yang terasa sangat menyiksa di tengah keheningan aula. Ada apa ini? Mengapa videonya mati? Tanya Ratna dengan suara berbisik yang mulai terdengar panik di kegelapan. Sebelum Rian sempat memanggil petugas teknisi, sebuah getaran frekuensi suara yang sangat berat mulai keluar dari pengeras suara di keempat sudut ruangan. Bukan musik indah yang terdengar, melainkan rekaman audio dengan kualitas yang sangat jernih. Hendra bilang prosesnya tidak akan lama, Mi. Suara Rian terdengar jelas, menggema dengan sangat keras di seluruh penjuru aula yang sunyi senyap. Sertifikat asli tanah warisan almarhum bapaknya Alia sudah berhasil kuambil dari kotak besinya kemarin pagi. Seluruh tamu undangan seketika terkesiap. Bisik-bisik kebingungan mulai menjalar cepat bagai api yang membakar jerami kering di dalam kegelapan ruangan. Rian yang mendengar suaranya sendiri berputar di pengeras suara hotel, seketika mematung, wajahnya berubah pucat pasi dalam sekejap mata. Lalu,
Bagaimana dengan tanda tangan Alia? Suara Ratna yang melengking kering menyusul, terdengar begitu licik dan tanpa rasa bersalah. Itulah gunanya sindikat Hendra, sahut suara Rian di dalam rekaman dengan nada yang sangat tenang. Mereka bisa memalsukan tanda tangan Alia dengan sangat rapi. Kita bisa langsung mengajukan pinjaman sebesar 300 juta rupiah ke bank swasta. Di atas layar proyektor yang besar, kegelapan kini berganti menampilkan gambar tangkapan layar berupa bukti transfer bank dari rekening bersama Alia ke rekening pribadi Rian dengan nominal 30 juta rupiah, lengkap dengan dokumen draft sertifikat tanah palsu yang bertuliskan nama Alia yang dipalsukan. Suasana di dalam aula mewah itu seketika berubah menjadi sangat mencekam, dingin, dan penuh dengan tatapan penuh penghinaan yang mengarah tepat kepada dua sosok yang kini berdiri gemetar di bawah lampu sorot yang mendadak menyala kembali dengan sangat benderang. Keheningan yang mencekam mencengkeram seluruh penjuru ruangan besar itu, menyisakan desau napas Rian yang terengah-engah dan memburu bagai diburu ajal. Lampu sorot yang benderang kini justru terasa laksana panggung pengadilan yang menelanjangi semua aib mereka. Sunyi itu tidak bertahan lama sebelum akhirnya pecah oleh gemuruh bisik-bisik kemarahan yang menjalar cepat dari barisan kursi tamu undangan. Ratna berdiri membeku, wajahnya yang berbalut riasan tebal seketika kehilangan rona kehidupan. Di tangannya, telepon genggam yang terpasang pada tripod masih terus menyala, memancarkan siaran langsung ke jagat maya. Tiba-tiba, bunyi denting notifikasi masuk bertubi-tubi tanpa jeda, menciptakan paduan suara digital yang bising di sudut dekat panggung. Ribuan komentar hujatan dan makian dari para pengikut setianya mengalir deras bagai air bah di layar kaca ponsel pintar tersebut. "Matikan! Cepat matikan siarannya, Rian!" pekik Ratna dengan suara parau yang melengking panik. Jemari lentiknya yang dipenuhi cincin permata bergerak liar, mencakar-cakar permukaan layar sentuh telepon genggam itu dengan keputusasaan yang luar biasa. Bunyi gesekan kuku-kukunya pada anti gores kaca terdengar begitu ngilu di tengah kepanikan yang mendera. Namun, layar gawai tersebut seolah membatu. Di seberang aula, teknisi muda atas instruksi Alia telah memotong jalur kendali nirkabel gawai tersebut, mengunci sistemnya agar pertunjukan memalukan itu tidak bisa dihentikan begitu saja. Rian mencoba melangkah maju untuk meraih ponsel ibunya, namun lututnya mendadak terasa lemas kehilangan tenaga. Di barisan kursi terdepan, seorang pria paruh baya dengan pakaian formal abu-abu berdiri dengan wajah memerah menahan murka. Beliau adalah mantan Direktur Keuangan BUMN, rekan kerja mendiang ayah Rian, sekaligus sahabat dekat almarhum ayah Alia. Sungguh tidak tahu malu. Suara bariton pria paruh baya itu menggelegar, memotong kebisingan aula dan menciptakan gaung yang berat di langit-langit gedung. "Ratna, Rian, mendiang ayahmu adalah orang yang sangat terhormat di instansi kita dahulu. Bagaimana bisa kalian berdua bertindak sejahat dan sehina ini kepada putri dari sahabat karibnya sendiri? Ini fitnah. Ini semua manipulasi teknologi." Teriak Rian dengan suara gemetar, mencoba membela diri di sela kepanikan yang menjerat tenggorokannya. Napasnya terdengar pendek-pendek dan tidak teratur. Di tengah kekacauan tersebut, suara ketukan tumit sepatu yang mantap terdengar berirama mendekati panggung. Alia melangkah dengan keanggunan yang tak tergoyahkan. Ia menaiki anak tangga kayu panggung utama, lalu meraih mikrofon perak dari atas podium. Bunyi dengung frekuensi tinggi sesaat terdengar dari pengeras suara, memaksa seluruh hadirin untuk seketika terdiam dan memusatkan pandangan ke arahnya. "Semua bukti yang baru saja Anda sekalian saksikan adalah kebenaran yang mutlak," ucap Alia. Suaranya terdengar begitu jernih, tenang, dan berwibawa melalui pengeras suara, memantul di setiap sudut dinding aula. Sebagai seorang analis keuangan, saya tidak pernah berbicara tanpa data yang valid. Transaksi pengiriman uang sebesar 30 juta rupiah dari rekening bersama kami, rekaman suara konspirasi di ruang kerja pribadi, hingga draft sertifikat tanah palsu yang sedang mereka ajukan, semuanya telah diverifikasi oleh lembaga hukum. Alia menatap lurus ke arah suami yang telah mengkhianatinya. Di dalam binar matanya, tidak ada lagi rasa benci, yang tersisa hanyalah kekosongan dingin yang sangat menyiksa bagi siapapun yang melihatnya. "Mas Rian, Ibu Ratna,"
Lanjut Alia dengan nada yang sangat datar, namun syarat akan ketegasan. Selama 2 tahun ini saya diam ketika diperlakukan seperti sapi perah untuk membiayai gengsi sosialita kalian yang kosong. Saya menutup telinga saat difitnah menggunakan cara-cara kotor untuk mendapatkan promosi jabatan di kantor BUMN tempat saya mengabdi. Namun, ketika kalian berdua bersekongkol untuk mencuri tanah warisan peninggalan almarhum bapak saya, itu adalah batas akhir dari kesabaran yang saya miliki. Tepuk tangan bernada cibiran dan seruan menghujat dari para tamu undangan seketika membubung tinggi, mengarah tepat ke wajah Rian dan Ratna yang kini tertunduk dalam-dalam. Teman-teman arisan sosialita Ratna yang biasanya saling memuji kini berbisik tajam, sembari melemparkan tatapan penuh rasa jijik dan penghinaan. Sebelum Rian sempat bersuara kembali, pintu ganda aula besar di bagian belakang terbuka dengan dentuman halus yang tegas. Bunyi langkah kaki yang seragam dan berat dari sol sepatu bot kulit terdengar mendekat. Beberapa petugas kepolisian berpakaian dinas lengkap melangkah masuk ke dalam aula, dipimpin oleh Sari yang berjalan dengan tatapan mata yang tajam di samping mereka. "Saudara Rian," ujar petugas kepolisian yang berada di baris depan. Suaranya terdengar dingin dan berwibawa. "Kami dari Kepolisian Resor Metro datang berdasarkan laporan resmi atas dugaan pemalsuan dokumen negara, penipuan, serta penggelapan aset. Anda harus ikut bersama kami ke kantor polisi untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut." Bunyi gemeretak logam yang saling beradu terdengar begitu dingin saat petugas kepolisian mengeluarkan sepasang borgol baja dari sabuk kulitnya. Rian yang melihat benda berkilau tersebut seketika lemas. Pria itu jatuh terduduk di atas lantai marmer yang dingin, sementara ibunya, Ratna, menjerit histeris sembari memegangi gaun sutranya, yang kini tampak sangat kusut dan tak lagi memancarkan kemegahan apapun. Ketukan palu hakim terdengar begitu lantang di ruang sidang yang hening. Tok! 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 3 kali ketukan kayu mahoni itu mengakhiri ikatan pernikahan yang selama 2 tahun ini membelenggu hidup Alia. Sari menepuk pundak Alia perlahan, diiringi helaan napas lega yang terdengar sangat jelas di keheningan ruangan. Rasa plong yang luar biasa seketika membuncah di dalam dada Alia. Gugatan cerainya dikabulkan sepenuhnya tanpa hambatan berarti, berkat tumpukan bukti pengkhianatan dan pemalsuan yang tak terbantahkan. Rian yang duduk di kursi pesakitan tampak begitu kusut, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye terang yang mencolok. Tidak ada lagi senyum pongah atau tatapan meremehkan di wajahnya, yang tersisa hanyalah keputusasaan yang mendalam. Pengadilan menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 5 tahun, karena pria itu terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan dokumen negara serta penipuan bersama sindikat Hendra. Suara desah tangis penyesalan yang terlambat terdengar samar dari bibir Rian saat petugas mengawalnya kembali ke sel tahanan. Sementara itu, Ratna harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada dinginnya jeruji besi. Kehilangan status sosial secara instan membuatnya seperti mayat hidup. Rekan-rekan arisan sosialita yang dahulu selalu memuji dan menjilatnya kini memblokir nomor kontaknya tanpa sisa. Bunyi dering telepon genggamnya tidak lagi membawa sapaan manis dari para pengikut setianya, melainkan teror tanpa henti dari para penagih utang yang menuntut pelunasan segera. Rumah megah hasil sisa kejayaan suaminya disita oleh bank untuk menutupi tunggakan kartu kredit yang menggunung. Ratna kini terpaksa hidup menumpang di rumah kerabat jauh di pinggiran kota yang sempit, menghabiskan sisa harinya dengan meratapi nasib di dalam kamar tanpa pendingin ruangan yang pengap. Di kantor pusat badan usaha milik negara tempatnya mengabdi, Alia tidak lagi dipandang sebelah mata. Isu miring tentang pesugihan yang sempat disebarkan oleh ibu mertuanya menguap begitu saja, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam dari rekan kerja dan jajaran direksi. Integritas, profesionalisme, serta ketenangannya dalam mengelola krisis pribadi dinilai sebagai kualitas kepemimpinan yang sangat luar biasa. Suara decit pulpennya di atas kertas draft rencana kerja tahunan terdengar mantap di ruang kerjanya yang baru, menandakan promosi jabatan yang kini sah ia sandang tanpa ada satupun orang yang berani meragukannya lagi. Beberapa pekan setelah seluruh urusan hukum dan pekerjaannya stabil, Alia memutuskan untuk mengambil cuti panjang.
Ia merasa perlu kembali ke satu-satunya tempat yang selalu menjadi penawar paling mujarab bagi segala lelah di jiwanya. Deru mesin mobil yang ia tumpangi perlahan mereda di bawah rindangnya pohon mangga di halaman rumah masa kecilnya di kampung halaman. Ketika pintu mobil dibuka, harum tanah basah sehabis hujan, serta aroma manis bunga, melati seketika menyambut indera penciumannya. Udara pedesaan yang bersih langsung mengalir memenuhi paru-parunya, menghapus sisa-sisa polusi dan kepenatan kota metropolitan yang selama ini menghimpitnya. "Alia, anakku," panggilan lembut yang sangat ia rindukan terdengar dari arah teras rumah. Ibu Aminah berdiri di sana dengan senyum paling teduh, mengenakan daster batik sederhana yang sangat hangat di ingatan Alia. Alia melangkah cepat, lalu memeluk erat tubuh ibunya yang mulai ringkih, namun selalu memancarkan ketenangan. Desau angin yang menggoyang pekarangan pohon bambu di samping rumah menciptakan melodi alam yang begitu menenteramkan, seolah ikut merayakan kemenangan sang putri dengan selamat. Air mata Alia akhirnya menetes di pundak ibunya, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan tetesan rasa syukur yang tak terhingga atas kembalinya kedamaian hidupnya. "Tanah warisan Bapak sekarang sudah sepenuhnya aman, Bu," bisik Alia lirih, suaranya bergetar menahan haru di sela pelukan hangat mereka. "Ibu tahu, Nak. Ibu selalu percaya pada ketetapan hatimu. Mari masuk, Ibu sudah buatkan teh hangat untukmu," sahut Aminah sembari mengusap punggung Alia dengan penuh kasih sayang. Mereka berdua berjalan menuju beranda belakang, tempat sebidang tanah luas yang hijau membentang sejauh mata memandang di bawah kaki bukit yang asri. Bunyi denting sendok teh yang diaduk perlahan di dalam cangkir porselen tua menghadirkan keheningan yang begitu intim dan bersahaja. Di atas tanah peninggalan almarhum ayahnya yang kini terlindungi sepenuhnya dari keserakahan manusia, Alia memejamkan mata sesaat. Ia mendengar kicau burung liar yang saling bersahutan dengan riang di dahan pohon, merayakan kebebasan yang kini ia miliki seutuhnya. Tidak ada lagi kepalsuan, tidak ada lagi parasit yang memanfaatkan ketulusannya. Di tempat yang sederhana ini, di bawah hangatnya pancaran sinar matahari sore yang mulai meredup keemasan, Alia akhirnya menemukan kembali kedamaian sejati yang telah lama hilang.